Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sepeninggal beliau, para sahabat tidak langsung mengebumikan, melainkan berembuk, musyawarah, diskusi, diwarnai dengan ketidaksepahaman dulu, dibingkai dengan ada polemik, ada konflik kecil-kecilan. Ketika orang-orang Ansor menginginkan bahwa pengganti baginda Nabi secara kepemimpinan adalah Sa'ad bin Ubadah, tetua kaum Ansor. Sedangkan Muhajirin menghendaki pengganti kepemimpinan baginda Nabi secara politik adalah dari kalangan Al-Muhajirin. Berkumpullah Muhajirin dan Ansor, para pemuka-pemuka mereka, di Saqifah atau komplek Bani Sa'ad. Sekarang ini berada di sekitar Masjid Nabawi. Walhasil ketemu sebuah kesepakatan berawal dari Abu Bakar yang mengusulkan bahwa pemimpin dari Quraisy, karena yang bisa menundukkan, menyatukan dan sangat dihormati seluruh bangsa Arab hanyalah Quraisy. Apalagi baginda Nabi bersabda, al-a'immatu min Quraisy, imam pemimpin itu dari Quraisy. Abu Bakar mengatakan, dari kami para pemimpin, dari kalian wahai orang-orang Ansar yang di Madinah, para menteri. Akhirnya disepakati, Abu Bakar mengusulkan untuk membaiat Umar menjadi pemimpin tertinggi. Tapi Umar tidak mau, bukan aku yang berhak, tapi yang paling berhak menduduki jabatan tertinggi ini justru Abu Bakar, karena Rasulullah ridha kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dibaiat, didaulat untuk menjadi pemimpin tertinggi. Cara pemilihan kepemimpinan dalam Islam itu menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah masalah fikih, cara pemilihannya. Suksesi dari satu pemimpin ke pemimpin lain masalah fikih dan bagian dari siasatud daulah, bukan bagian dari akidah. Ini yang membedakan ahlu sunnah dengan Syiah. Orang Syiah meyakini bahwa suksesi kepemimpinan adalah masalah akidah, bahwa setiap pemimpin harus berasal dari keturunan Nabi, dari jalur Fatimah bin Rasulillah. Kata orang Syiah, siapapun pemimpin yang tidak berasal dari keturunan Fatimah binti Nabi, maka tertolak kepemimpinannya. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tidak. Islam mengurusi hal-hal yang sifatnya universal. Bagaimana suksesi kepemimpinan diserahkan kepada umat Islam, karena tidak pernah kita temukan baginda Nabi mengajarkan detail tata cara memilih kepemimpinan, bagaimana memilihnya. Tidak. Rasul meninggalkan umat Islam untuk mencari pimpinannya sendiri, tapi dengan prinsip-prinsip universal. Itulah kita lihat suksesi kepemimpinan Abu Bakar berbeda dengan Umar. Umar itu diwasiatkan, Abu Bakar berpesan, nanti kalau saya meninggal, pemimpin kalian Umar. Dari Umar ibn al-Khattab kepada Utsman bin Affan, Umar membentuk tim khusus menjadi majelis syuro, dewan permusyawaratan. Jumlahnya 6 orang, dipimpin satu oleh anaknya, jadi 7, untuk menunjuk satu pemimpin, yaitu ketemunya Utsman. Dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib itu aklamasi. Masyarakat para pembesar langsung menunjuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib.
Berdasarkan pada prinsip al-muslimuna ala syurutihim, kata baginda Nabi, orang Islam tergantung kesepakatan mereka masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari sini, Islam memandang bahwa kepemimpinan itu sangat-sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus dalam beragama. Karena agama Islam ini tanpa kepemimpinan tidak akan pernah mencapai kejayaannya. Umat muslim tidak mungkin bisa melaksanakan syiar-syiar Islamnya ketika tidak memiliki kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang independen. Kita lihat baginda Nabi wafat hari Senin. Kapan dikuburkan? Hari Rabu dalam banyak sejarah. Wafatnya hari Senin, dikebumikan, dimakamkan di hari Rabu, karena belum ketemu siapa yang bakal menjadi pemimpin. Jangankan dalam kondisi kita mukim, aman, damai, tentram, dalam kondisi kita safar dalam zaman dulu itu identik dengan ketakutan, safar, karena banyak penyamun, banyak perampok, perompak dan sebagainya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan fa'amiru." Kalau kalian bertiga dalam safar, tunjuklah pemimpin di antara kalian. Baik buruknya satu bangsa, baik buruknya satu umat tergantung kepada kepemimpinannya. Karenanya umat Islam diberi prinsip-prinsip secara universal untuk memilih pemimpin. Setelah kita memiliki kesepakatan yang menjadi kesepakatan falsafah dasar dalam berbangsa bernegara kita, yaitu menggunakan prinsip demokrasi. Tidak perlu kita ributkan itu, karena kita lahir demokrasi sudah ada. Kita belum ada, bangsa ini sudah lahir duluan. Apakah dengan demokrasi kita bisa menyalurkan keislaman, menyalurkan prinsip-prinsip kebaikan kepada bangsa dan negara? Bisa. Iya, bisa. Baik di demokrasi atau di kerajaan atau di apapun, orang Islam tetap bisa berbakti untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang kita, mengajarkan kepada kita untuk memilih orang yang paling diridhoi Allah, paling dicintai Allah, paling takwa, paling soleh. Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'mala rajulan fi 'isabatin wa fihim man arda lillahi wa rasulihi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa khanal mu'minin." Siapapun yang menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin dalam suatu komunitas, kita punya kesempatan untuk menunjuk pemimpin. Bukan hanya punya kesempatan, selayaknya difatwakan kita harus datang untuk menyalurkan aspirasi dan suara kita. Karena 5 tahun ke depan bergantung hanya dengan 5 menit yang ada di bilik suara. Ketika orang-orang baik acuh, tidak open, masa bodoh, tidak peduli, siapapun terserah, yang penting saya hidup, yang penting saya, enggak bisa. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Orang Islam harus memikirkan kondisi dia, keluarganya, masyarakatnya. Ketika kita melihat kebaikan, harus dijaga kebaikan. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus merubah kemungkaran. Itu orang Islam. Dan ketika kita mendatangi bilik-bilik suara untuk menyalurkan aspirasi serta suara kita, itu sejatinya kita sedang menyaksikan ada beberapa calon. Harus kita saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mana yang paling layak, mana yang paling berhak. Tadi yang kata Nabi, siapapun yang memilih orang untuk menjadi pemimpin padahal ada yang lebih diridhai Allah, lebih diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang yang dia pilih,
maka orang tersebut telah berkhianat pada Allah, berkhianat pada Rasulullah, dan berkhianat kepada orang-orang beriman. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin-pemimpin yang selayaknya kita pilih adalah mereka-mereka yang memiliki sifat jujur, tidak pembohong. Karena itulah sifatnya para nabi. Mereka yang akan menjadi qudwah, panutan, yang akan dilihat oleh semuanya. Wan nasu ala dini mulukihim, kata para ulama. Manusia bagaimana kebaikan agamanya akan tergantung pada pemimpinnya. Pemimpinnya suka sholat, masyarakatnya yakin suka sholat. Pemimpinnya suka ngaji, masyarakatnya yakin suka ngaji. Pemimpinnya suka musik, rakyatnya bakal suka musik. Pemimpinnya suka baik dan sebagainya, rakyat akan mengikutinya. Karenanya para ulama menganjurkan kita untuk memilih mereka-mereka yang bersifat jujur. Kemudian kita dianjurkan untuk memilih pemimpin yang memiliki kecerdasan. Itu juga sifat Nabi. Para Nabi dan para Rasul selalu cerdas. Para sahabat ketika memilih pemimpin dipilih yang paling cerdas dulu. Abu Bakar manusia yang paling cerdas setelah Nabi, baru Umar, baru Utsman, dan baru Ali. Jadi dari semua yang maju, baik ke anggota legislatif ataupun menjadi pimpinan tertinggi, harus kita pilih mana yang paling cerdas. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk memilih pemimpin yang paling berani. Kalau sudah mengatasnamakan rakyat, tidak akan mikir ini demi kesejahteraan rakyat. Tidak bisa diatur, tidak bisa diarahkan oleh siapapun yang punya kepentingan pribadi, melainkan yang bisa independen untuk kesejahteraan rakyat. Karena para ulama memiliki prinsip yang masyhur sekali, tasarruful hakim manutun bimaslahatir ra'iyah. Seorang hakim, seorang penguasa, putusan utama dia harus mengacu pada kemaslahatan dan kebaikan rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bi atharihi iktafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari penyaluran aspirasi secara nasional semakin dekat. Siapapun yang akan menjadi pimpinan kita pasti sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dunia juga menyemakati satu hari pada bulan ini, beberapa hari lagi, sebagai hari persaudaraan. Iya, memang kita semua memiliki pilihan masing-masing. Yang jelas pilihan kita harus berdasarkan bahwa pilihan kita ini akan dipertanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang kita pilih, kita akan punya konsekuensinya. Ketika benar di mata Allah, kita dapat pahalanya. Ketika salah di mata Allah, berarti kita juga menanggung dosanya. Dengan tetap membawa prinsip kebersamaan, prinsip ukhuwah. Berbeda bukan berarti harus memusuhi. Siapapun yang jadi, dialah pemimpin kita yang sudah diangkat secara bareng-bareng, harus kita taati dan harus kita